Salam sejahtera buat jemaat Tuhan yang berada dimanapun juga. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, "Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah tentang dua orang rasul yang ditangkap oleh imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki. Mereka menangkap rasul-rasul ini karena satu sifat yang dimiliki oleh mereka adalah iri hati. Karena rasul-rasul ini memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Dan imam besar dan pengikut-pengikutnya ini merasa mereka ketinggalan, ataupun dalam arti kata lainnya, mereka tidak populer di antara banyak orang. Karena ramai yang mencari rasul-rasul ini untuk mendapatkan kesembuhan dan untuk merasai mujizat yang luar biasa, karena mereka memiliki kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan satu hal yang perlu kita tahu tentang sikap iri hati, ia tidak membawa keuntungan kepada sesiapapun. Karena itu akan merugikan kita. Sebagai contoh, di abad kita sekarang, apabila kita melihat seseorang itu mampu membeli kereta, sebagai contoh, kereta mewah, tetapi kita iri hati terhadap dia, lalu kita melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Saudara, firman Tuhan mengajarkan jangan pernah iri hati dan melakukan tindakan yang kurang waras. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, alangkah lebih baiknya jika kita melihat seseorang itu berjaya, kita juga ikut berjaya. Senang hati melihat dan jadikan mereka sebagai inspirasi, ya. Dan itu gagal dilakukan oleh imam besar dan pengikut-pengikutnya di zaman itu, karena iri hati mereka begitu meluap-luap ketika melihat rasul-rasul ini melayani jemaat. Saudara-saudara, apakah untungnya apabila kita memiliki sikap iri hati? Dan iri hati juga memiliki contohnya yang lain, seperti seseorang yang memiliki wajah yang
lebih baik daripada kita. Tetapi kita iri hati. Ditambah lagi, dia punya teman istimewa. Lebih teruk lagi kita iri hati. Saudara, iri hati boleh menyebabkan kita melakukan dosa. Dan kita tidak lagi berkenan di hadapan Allah. Ya. Alangkah lebih baiknya kita bersifat rasional apabila kita menanggapi sesuatu perkara. Kita melihat orang berjaya, kita ikut senang. Kita melihat wajah seseorang itu baik parasnya, kita ikut gembira. Ya. Karena kita harus belajar bersyukur siapa diri kita. Dan kita juga harus belajar bersyukur karena mengenal kebenaran daripada firman Tuhan. Jangan mengulangi apa yang telah dilakukan oleh imam besar dan pengikut-pengikutnya ini. Sehingga mereka ingin membawa rasul-rasul ini di hadapan mahkamah agama. Akhirnya malaikat melepaskan rasul-rasul itu karena mereka tidak bersalah. Mereka melayani Tuhan dengan apa adanya mereka. Mereka bukan orang kaya, bukan orang beruang. Mereka hanya melayani Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan keikhlasan. Tuhan telah berjanji kepada mereka, memberi perjanjian kepada mereka bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas mereka. Malaikat Tuhan melepaskan mereka dari penjara. Mereka memberitakan Injil di bait Allah. Mujizat itu membuatkan imam besar dan pengikut-pengikutnya itu cemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Walhal, malaikat Tuhanlah yang melepaskan rasul-rasul itu. Sudah terbukti kebenaran Tuhan. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya, Roh Kudus-Nya, untuk melepaskan kita dari penjara kesukaran. Tuhan membenarkan kita mengalami kesukaran itu yang tidak melebihi iman. Namun dalam hal seperti ini, di saat kita menghadapi iri hati, pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir. Kebenaran akan terungkap. Seperti yang terjadi di zaman itu. Kebenaran itu terungkap di mana mujizat terjadi terhadap rasul-rasul itu. Semoga firman Tuhan ini memberi peringatan kepada kita. Jangan sekali-kali memiliki sikap iri hati terhadap orang lain. Semoga Tuhan memberkati.